Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang limbah B3 oli bekas. Perkenalkan, nama saya Daryl kelas Ulamal NIM 118250074 dari kelas limbah B3 RB. Oke, kita langsung saja ke slide selanjutnya, yaitu tentang pengertian limbah B3. Definisi dari limbah B3 berdasarkan Bapedal tahun 1995 ialah setiap bahan sisa limbah suatu kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3 serta konsentrasi atau jumlahnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan, dan membahayakan kesehatan manusia. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999, limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat konsentrasinya atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan dan juga dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Limbah yang termasuk limbah B3 yaitu limbah yang memenuhi salah satu lebih karakteristik berikut, yaitu mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif, dan limbah lain yang bila diuji dengan metode toksikologi dapat diketahui termasuk dalam jenis limbah B3. Ada yang tahu ini apa? Ya, ini merupakan oli bekas. Oli bekas yang keluar dari kendaraan bermobil atau juga segala macam bentuk mesin. Oke, apa sih itu oli atau pelumas? Pelumas adalah zat kimia yang umumnya cairan yang diberikan di antara dua benda bergerak yang digunakan untuk mengurangi gaya gesek. Zat ini merupakan fraksi hasil destilasi minyak bumi yang memiliki suhu 105 sampai 135 derajat Celcius. Pelumas merupakan bahan penting bagi kendaraan bermotor. Fungsi dari pelumas yaitu semua jenis oli pada dasarnya sama, yaitu sebagai bahan pelumas atau pelicin agar mesin berjalan mulus dan bebas gangguan, sekaligus berfungsi sebagai pendingin dan penyekat. Oli mengandung lapisan-lapisan halus, berfungsi mencegah terjadinya benturan antara logam dengan logam komponen mesin seminimal mungkin, mencegah goresan atau keausan. Karakteristik dari oli bekas. Oke, oli bekas seringkali diabaikan penanganannya. Setelah tidak bisa digunakan kembali, bahaya dari pembuangan oli bekas yang sembarangan memiliki efek yang lebih buruk daripada efek tumpahan minyak mentah biasa. Ditinjau dari komposisi kimianya sendiri, oli adalah campuran dari hidrokarbon kental ditambah berbagai bahan kimia. Oli bekas lebih dari itu, dalam oli bekas terkandung sejumlah sisa hasil pembakaran yang bersifat asam dan korosif, deposit, dan logam berat yang bersifat karsinogenik. Klasifikasi dari oli bekas yaitu terdapat di dalam PP atau Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Pelumas oli termasuk limbah B3 sumber tidak spesifik dengan nomor kode limbah B105D. Untuk pengujiannya sendiri, untuk parameter sebuah oli bekas yaitu dari standar baku mutunya limbah cair menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Menhal-10 tahun 1995, yaitu parameter dari pH besi terlarut atau Fe dan timbal atau Pb.
Cara kita untuk menanggulangi atau pengolahan oli bekas dengan cara elektrokoagulasi. Proses elektrokoagulasi memiliki kelebihan, antara lain elektrokoagulasi memerlukan peralatan sederhana dan mudah untuk dioperasikan. Vlog yang dihasilkan elektrokoagulasi ini sama dengan vlog yang dihasilkan koagulasi biasa. Lebih cepat mereduksi kandungan koloid atau partikel yang paling kecil. Hal ini disebabkan pengaplikasian listrik ke dalam air sehingga akan mempercepat pergerakan mereka di dalam air. Dengan demikian akan memudahkan proses. Dapat memberikan efisiensi proses yang cukup tinggi untuk berbagai kondisi dikarenakan tidak dipengaruhi oleh temperatur dan tidak diperlukan pengaturan pH. Berikut bentuk alat dari koagulasi yang terdiri dari yang ada di nomor 1 yaitu hot plate atau stirrer, di nomor 2 ada adaptor, nomor 3 ada reaktor, dan di nomor 4 ada elektroda aluminium. Di nomor 5 elektroda stainless steel, dan yang keenam adalah magnetiknya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.